Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sebenarnya, aku sudah menang. Apakah kamu tahu itu? Meskipun Long Soyo menatap Dubushi dengan mendengarkan kata-katanya keduanya masih terlibat dalam pertempuran, namun tidak ada kebencian atau kemarahan di matanya. Yang tersisa hanyalah kesedihan dan kemurungan. Apakah orang lain dari zamanku benar-benar akan mati? Dubushi akhirnya menemukan seseorang untuk berkomunikasi dengannya ketika dia melanjutkan. Penampilanku hari ini adalah bagian dari rencana yang dibuat dengan cermat. Tidak ada kemungkinan aku mati sia-sia di mataku karena aku akan mati. Aturan tidak lagi berarti apa-apa. Apakah kamu benar-benar berpikir jutaan nyawa di bawah kita dapat dengan mudah diambil? Kamu telah menghabiskan sedikit waktu di Kekaisaran Ryu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu kartu traf apa yang mereka sembunyikan di balik lengan baju mereka? Mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk melindungi rakyat mereka. Jika tidak, jutaan kematian akan mengguncang fondasi pemerintahan Sutianran. Tapi, kartu traf apapun yang mereka gunakan pasti akan mengeluarkan banyak. Dari itu, di masa depan ketika mereka harus menghadapi negara-negara lain, mereka pasti akan jauh lebih lemah. Ini adalah tujuan pertamaku. Selama Sutianran tidak mengalami keterbelakangan mental, dia pasti akan membantuku mencapainya. Tujuan keduaku adalah dirimu. Aku tahu Ye Shisui pasti tidak akan datang setelah memulai keributan ini. Namun aku yakin kamu akan melakukannya. Kamu akan datang. Aku sengaja berteriak dengan cara itu sebelumnya untuk menarik perhatian orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir aku masih tidak cukup mengenalmu? Kamu harus memiliki alasan tertentu untuk tetap di sekitarnya. Aku tidak ingin tahu alasan pastinya. Yang aku tahu adalah bahwa sekarang kamu berada di pihak yang berseberangan. Kamu tidak akan merasa terlalu baik setelah aku mati. Aku tidak berpikir kamu bisa menyangkal itu, bukan? Tujuan ketiga aku berkaitan dengan Ye Shisui. Dia pasti mengintai di suatu tempat dengan murid-muridnya dan murid-murid agungnya, menunggu untuk menerkam dan menuai hasil kerja keras kita. Bayangkan jiwa dari orang mati akan terlalu menarik bagi mereka. Aku telah mempertimbangkan bagaimana mereka tidak akan dapat menahan godaan ini sebelum memutuskan untuk melakukan apa yang aku lakukan sekarang. Aku sekarang telah berhasil menarik Ye Shisui dan bawahannya ke sini. Keserakahan Mas Roh Jahat akan menjadi kejatuhan mereka. Setelah aku selesai dengan 3 tujuanku, aku bisa membiarkan tubuh lamaku mati. Aku bukan satu-satunya di sini saat ini. Setelah tujuanku tercapai, yang tersisa akan secara alami dicapai oleh yang lain. Aku sudah cukup menarik perhatian, bukan? Setelah mendengar kata-kata Dubushi, Long Xiaoyao menjadi sangat diam. Dubushi benar-benar menyusun rencana yang sangat baik kali ini. Dia telah berhasil memprediksi bagaimana kita semua akan bertindak. Sutianran, Ye Shisui, dan aku. Kita semua. Itu karena dia sudah tahu bagaimana mereka semua akan bertindak. Berdasarkan pada bagaimana peristiwa akan terungkap bahwa dia bersedia menyerahkan hidupnya untuk mengumpulkan semua orang di sini. Tapi, lalu apa tujuan sejatinya? Long Xiaoyao, aku selalu santai dan riang sepanjang hidupku. Gagal mengalahkan Muen adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku. Namun, aku telah berhasil hidup lebih lama darinya. Di masa depan, jika kamu ingin menggambarkan aku sebagai orang yang tercela, aku dengan senang hati akan menerimanya sebagai pujian darimu. Waktu hampir habis. Aku ingin kau membantuku melihat seberapa besar ledakan yang dapat aku buat dengan kemampuanku. Oh ya, sebenarnya aku punya tujuan keempat. Aku ingin membunuh Sutianran. Tidak masalah apakah aku berhasil atau tidak. Aku ingin mencobanya. Jika tidak, bagaimana aku bisa beristirahat dengan tenang? Begitu bukan? Setelah menyelesaikan kalimatnya, Dubushi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba membeku di udara seolah-olah seluruh langit membeku dan semua energi berhenti. Pada saat ini juga, bahkan Long Xiaoyao tidak terkecuali. Saat mata Long Xiaoyao melebar karena terkejut, lapisan hitam pekat mulai menghilang di detik berikutnya.
cincin misterius cahaya putih perak mulai muncul di sekitarnya. Cincin cahaya putih itu bergesekan dan bertabrakan dengan ruang statis di sekitarnya dengan kuat. Dubusi mengungkapkan senyum licik ketika dia melihat Long Xiaoyao untuk terakhir kalinya. Setelah itu, tubuhnya yang setinggi 1000 meter menyusut dengan cepat menuju pusat. Pada saat itu juga, seolah-olah sebuah lubang hitam telah terbentuk di tengah-tengah langit. Sejumlah besar ki alami dari surga dan bumi condong ke pusat lubang hitam. Karena betapa tiba-tibanya tubuh Dubusi menyusut, semua orang yang hadir, termasuk jutaan warga sipil Kekaisaran Ryu, merasa seolah-olah mereka tersedot oleh sesuatu di udara. Puluhan ribu orang yang telah dekat dengan altar pengorbanan bahkan diangkat ke udara oleh kekuatan tarik-menarik. Kaki mereka meninggalkan tanah saat mereka melayang beberapa meter ke udara. Tepat ketika beberapa dari orang-orang ini mulai mendapatkan kembali ketenangan mereka, kekacauan pecah lagi ketika jeritan dan teriakan bisa terdengar di mana-mana ketika mereka mencoba berjuang melawan kekuatan tarik-menarik. Dubusi telah menghilang dan apa yang menggantikannya adalah sepotong besar kristal. Seluruhnya berwarna hijau giok dan memancarkan cahaya batu giok ke lingkungan yang gelap gulita. Sepertinya itu bisa menelan semua kegelapan di sekitarnya, bahkan cahaya perak dari tubuh Long Xiaoyao sedang dikonsumsi olehnya. Long Xiaoyao bisa merasakan inti jiwa ini telah ditingkatkan ke tingkat yang dimiliki oleh Limit Doulo. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana Limit Doulo memiliki 2 inti jiwa dan Dubusi hanya memiliki 1 inti jiwa. Dubusi telah membakar semua kekuatan dan energinya, termasuk jiwanya. Pada saat ini semuanya menjadi sunyi, tapi itu hanya ketenangan sebelum badai yang akan datang. Apakah ini akan datang sekarang? Semua orang berhenti bernafas ketika mereka melihat ke atas ke langit. Mereka dapat merasakan bahwa sebuah bencana akan menimpa mereka. Namun pada saat ini juga, udara di arah kota bercahaya tiba-tiba menjadi menyala. 4 sinar cahaya putih yang lembut melonjak ke langit tanpa peringatan apapun. Keempat pilar cahaya ini awalnya tidak terlalu terlihat. Mereka hanya setebal ember air, tetapi mereka segera mulai berkembang pada tingkat yang luar biasa. Dengan segera, keempat balok ini memiliki diameter lebih dari 100 meter saat mereka menembus jauh ke langit. Cahaya kuat mereka tanpa terhalang oleh awan kelabu. Energi yang terikat di dalam inti jiwa giok hijau tampaknya gelisah oleh cahaya putih karena mulai mengeluarkan suara dengung rendah. Ruang di sekitar inti jiwa mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Meskipun Su Tianran masih dipengaruhi oleh inti jiwa Dubusi, dia masih bisa bergerak di bawah perlindungan dari perisai emas di atas altar pengorbanan matahari bulan. Ketika dia naik ke lantai 7 dari altar pengorbanan, dia menuju ke langit dengan tangan kanannya. Ketika pedang emas panjang muncul di tangannya, setelah itu suaranya yang cerah bergema di kejauhan dalam Kekaisaran Ryu. Aku telah disayangi oleh surga, dan sejak itu mewarisi tahta ini. Semoga langit di atas kita melindungi warga Kekaisaran Ryu terhadap siapapun yang berani menantang kemarahan mereka. Hari ini aku akan meminjam kekuatan surga dan menekan siapapun yang mengancam hidup kita. Ia akan binasa, tidak akan dilahirkan kembali. Semoga cahaya Kekaisaran Ryu kita menyinari tanah selama dan selamanya. Pada saat berikutnya, tubuh Su Tianran mulai memancarkan cahaya keemasan. Ekspresi dingin dan serius terbentuk di wajahnya ketika sambaran petir ungu muncul dari tubuhnya. Tiba-tiba tubuhnya mulai memancarkan kilatan ungu emas yang kontras dengan langit gelap saat ia menjadi pusat perhatian. Dengan pedangnya mengarah ke langit, dia membuat gerakan melambai seolah dia memerintahkan sesuatu. Setelah itu, 4 sinar cahaya di kejauhan tiba-tiba menembak melintasi altar pengorbanan matahari bulan. Meskipun inti jiwa Dubusi telah mengunci ruang di sekitarnya, itu tidak berguna melawan 4 sinar cahaya raksasa yang menyebar dan menjadi penghalang horizontal raksasa. Pada saat ini juga, pengisian inti jiwa tampaknya telah berakhir dan mulai terjun ke altar pengorbanan matahari bulan. Cahaya putih yang tajam melintas ketika penghalang terbentuk tepat pada waktunya untuk menyelimuti jutaan nyawa di bawahnya, termasuk setengah dari kota bercahaya yang tidak terlalu jauh. Suara dering yang cerah ini akan menjadi suara yang tidak akan pernah dilupakan jutaan nyawa. Saat ini juga, waktu dan ruang dunia terhenti. Kali ini bahkan Su Tianran yang berdiri di dalam penghalang berhenti bergerak. Bom bergema, cahaya hijau giok mulai mengembang saat bidang kegelapan besar mekar di belakangnya. Kali ini, itu datang dalam bentuk awan gelap, hampir seperti malam telah turun ke dunia.
Tampaknya ada banyak bintang dan rasi bintang di langit ini, tapi pasti ada lebih banyak kegelapan di langit ini yang tampaknya memakan segala sesuatu dengan caranya. Penghalang putih besar mulai bergetar ketika kilauannya yang kuat mulai bergetar di bawah tekanan dari cahaya hijau giok. Tekanan luar biasa dari cahaya batu hijau giok yang tampak seperti kekuatan surgawi mulai meningkat secara maksimum. Sutianran mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah dan tidak percaya ketika dia berdiri teguh dan menahan tekanan besar yang datang dari atasnya. Dia mulai merasa sulit bernafas. 9 cincin roh Sutianran mulai bangkit ketika naga ungu raksasa jiwa bela dirinya terbentuk di belakangnya. Itulah kekuatannya yang sebenarnya. 9 cincin roh Kaisar dari Kekaisaran Ryu, mungkin berusia sekitar 30 tahun, tapi dia sudah menjadi Feng Hao Doulo. Selain itu, ia memiliki jiwa bela diri yang kuat. Naga penghancur langit ungu cemerlang. Saat dia fokus dan mengarahkan energinya ke langit, kemampuannya yang kuat sekarang sepenuhnya terungkap. Namun dia menghadapi kekuatan surgawi yang dipanggil oleh Dubushi. Namun demikian, cahaya hijau giok masih ditahan di luar oleh penghalang putih yang disempurnakan. Namun Sutianran yang dengan bangga berdiri di atas altar pengorbanan matahari bulan mulai memuntahkan cairan merah ketika ia jatuh ke tanah. Suara memegakkan telinga bergema. Beberapa saat sebelum berhenti di bawah altar pengorbanan matahari bulan, warga sipil jatuh ke kekacauan. Ledakan menakutkan meninggalkan langit yang dipenuhi dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Gelombang besar kekuatan jiwa berdesir melintasi langit, melakukan perjalanan lebih dari 100 mil jauhnya dan mencukur puncak gunung-gunung terdekat dengan kota. Yang mulia, Zushi adalah yang pertama yang bereaksi. Baru saja pada saat sebelum ledakan besar menghantam penghalang, dia merasa seolah-olah tenggorokannya telah dicekik. Karena dia yang terdekat dengan lantai ketujuh, dia bisa merasakan dampak langsung. Citra berat Sutianran bukanlah hasil dari ledakan inti jiwa gila dari Dubushi, tetapi efek dari pikirannya yang telah bermanifestasi dalam bentuk kekuatan surgawi. Ya, ledakan inti jiwa itu sembarangan, tetapi serangannya terhadap segala sesuatu di sekitarnya terhalang oleh kekuatan mistis yang berasal dari kota bercahaya. Namun, setelah ledakan telah dimulai, keinginan Dubushi untuk membunuh Sutianran menembus 2 garis pertahanan dan mendarat di Sutianran. Penghancuran diri seorang limit Doulo sangat menakutkan. Jika Sutianran tidak mencapai pangkat Feng Hao Doulo, jiwanya akan hancur menjadi jutaan keping. Dubushi telah mencapai keempat tujuannya, persis seperti yang dia janjikan sebelum kematiannya. Meskipun dia berpura-pura menjadi umpan di sini, target sebenarnya selalu menghancurkan Sutianran. Zushi memeluk Sutianran saat dia dengan panik berusaha untuk memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Namun, dia sangat terkejut bahwa dia tidak dapat melakukannya. Ada konflik serius antara kekuatan spiritual gila Dubushi dan kekuatan spiritual Sutianran sendiri di dalam tubuhnya. Itu seperti api dan air, tidak mengakomodasi satu sama lain. Karena pertempuran ini yang mengamuk di dalam tubuh Sutianran, mulut dan hidungnya mulai keluar cairan merah. Satu wajahnya menjadi semakin pucat. Saat ini Zushi menunjukkan kemampuannya sebagai permaisuri Dewi Perang untuk tetap tenang dalam situasi tegang. Dia segera mengambil Sutianran dari tanah dan mengambil alat jiwa yang menguatkan suara. Dia mengumumkan, "Orang-orangku yang terkasih, Kaisar kita telah menggunakan dirinya sendiri sebagai wadah untuk memanfaatkan kekuatan surga untuk menghancurkan musuh. Sementara musuh telah mati, Kaisar kita juga mengalami beberapa luka. Aku sebagai permaisuri Dewi Perang yang ditunjuk oleh Kaisar sendiri berjanji bahwa selama Kaisar dan aku ada, kita pasti bisa menjaga kemakmuran ke Kaisar Ryu. Kaisar hanya mengalami beberapa luka ringan. Kalian semua dapat yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Sekarang tolong ikuti perintah tentara dan kembali ke kota bercahaya. Siapapun yang berani membuat masalah akan menghadapi hukuman mati." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.